Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Let me introduce my group. We are group 5. Today the topic is invitation, hope and wish. Member of the groups Indah Yaisa, Feby Anggraini, Hani Solomita Damanik, Kaila Tria Hapsari, Aldi Saputra, Faiz Putra Halim. The first is pengertian dari invitation. Invitation atau ajakan adalah surat yang berisi ajakan atau permintaan pada seseorang ataupun kelompok untuk hadir ke acara tertentu. Fungsinya adalah untuk mengundang, memanggil, atau mengajak seseorang atau suatu instansi untuk dapat mengikuti acara yang akan diselenggarakan. Jenis-jenis invitation itu ada dua. Yang pertama formal invitation, yaitu surat undangan resmi yang ditulis untuk tujuan tertentu secara profesional. Jadi surat ini nih umumnya tuh ditulis oleh perwakilan suatu instansi atau lembaga tertentu dan diperuntukkan buat perorangan atau instansi lainnya. Contoh dari formal invitation itu ada dinas perjalanan, dinas rapat. Yang kedua ada informal invitation, yaitu surat undangan yang sifatnya nggak resmi atau santai. Contoh dari informal invitation itu ada acara ulang tahun, undangan datang ke pernikahan, undangan kerja kelompok, dan undangan informal lainnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Lalu untuk struktur umum invitation yang terdapat dalam sebuah undangan biasanya berupa yang pertama invite, siapa yang kita undang. Yang kedua body of invitation occurration, acaranya. Yang ketiga date or date, hari atau tanggal. Yang keempat time and place, waktu dan tempat. Yang kelima inviter, siapa yang mengundang. Dan untuk struktur informal, yang pertama terdiri dari event name, nama acara yang akan diadakan. Yang kedua receiver, penerima surat undangan. Yang ketiga day and date, hari dan tanggal acara tersebut. Yang keempat time, waktu kedatangan atau bisa ditambahkan kapan acara akan selesai. Yang kelima place, tempat diadakan acaranya tersebut. Yang keenam event sender, pengirim atau penyelenggara acara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila. Selanjutnya ada struktur formal. Yang pertama ada mail sender atau nama dan alamat pengirim surat. Yang kedua ada date and place atau tanggal dan tempat surat undangan tersebut ditulis. Yang ketiga ada letter recipient atau nama dan alamat penerima surat. Yang keempat ada greeting, sapaan kepada penerima seperti dear Mr. atau Mr. Yang kelima ada introduction atau penjelasan singkat tentang tujuan surat undangan yang dibuat dan menyatakan acara yang akan diselenggarakan. Yang keenam ada context of the letter atau informasi detail tentang acara tersebut, bisa berupa tanggal, lokasi, waktu, dan lainnya. Yang ketujuh ada closing atau pada formal invitation letter penutupan harus ditulis dengan profesional dan sopan. Yang terakhir ada sign atau tempat tanda tangan nama penulis dan cap lembaga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Hope and wish. Hope adalah kosakata yang menunjukkan harapan akan suatu yang bisa atau sangat mungkin terjadi. Wish merupakan kosakata yang menunjukkan harapan atau keinginan yang mana tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Fungsi dalam kalimat. Hope present tense adalah harapan untuk suatu hal yang mungkin atau akan terjadi di masa depan. Past tense itu tandanya berharap untuk suatu hal yang sudah terjadi pada masa lalu. Wish present tense itu tandanya menyatakan wish untuk suatu hal di masa depan meski hal tersebut hampir tidak mudah terjadi. Past tense itu artinya menunjukkan suatu penyesalan akan suatu hal yang mungkin bisa saja terjadi tetapi pada akhirnya tidak terjadi dan tidak diubah karena sudah berlalu. Contoh penggunaan kalimat hope. Penggunaan hope dalam kalimat simple present tense contohnya pertama, I hope it doesn't rain today. Artinya aku berharap tidak hujan hari ini.
Yang kedua, I hope I see you at dinner tonight. Artinya, aku berharap bertemu denganmu saat makan malam nanti. Kedua contoh kalimat di atas menunjukkan harapan akan suatu hal yang masih mungkin akan terjadi di masa depan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Contoh penggunaan kalimat hope. Penggunaan kata hope dalam kalimat past tense, contohnya Chandra had to rush to the bus station. I hope he didn't forget his wallet. Chandra harus buru-buru ke terminal bus supaya saya harap dia tidak lupa dompetnya. Reva, thanks for coming to the workshop yesterday. I hope you had a good time. Reva, terima kasih sudah datang ke bengkel kemarin. Saya harap Anda bersenang-senang. Pada kedua contoh kalimat tersebut, harapan tersebut merujuk pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi harapan itu masih ada hingga saat ini. Yang kedua contoh penggunaan kalimat wish. Penggunaan kata wish dalam kalimat simple present tense, contoh I wish I had more money. Saya berharap punya lebih banyak uang. I wish I was taller. Saya berharap lebih tinggi. I wish I had billionaire parents. Saya berharap memiliki orang tua miliarder. Ketiga contoh kalimat tersebut adalah harapan yang dimiliki saat ini, tetapi orang yang mengatakannya pun tahu bahwa itu adalah harapan yang hampir tidak mungkin terjadi. Dan yang slide terakhir akan dibacakan oleh Faiz. Contoh penggunaan kalimat wish. Penggunaan kata wish dalam kalimat past tense. Contohnya I wish my friend had not forgotten my birthday party. Atau saya berharap teman-teman saya tidak melupakan pesta ulang tahun saya. Yang kedua, he wish he brought an umbrella or a raincoat. Atau dia berharap dia membawa payung atau jas hujan. Kedua contoh kalimat ini menunjukkan suatu penyesalan akan suatu kesalahan atau keputusan yang tak diambil. Kata wish menunjukkan adanya harapan akan suatu hal yang berhubungan dengan masa lalu dan hal tersebut tentu tidak bisa terjadi. Before we end this presentation, do you have any question? Thank you all for listening our presentation today and thank you for nice attention. Wassalamualaikum